ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah, dan seluruh jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan bantuan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minadh dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Al-Hajj di halaman yang terakhir, mulai ayat 74. Ayat-ayat yang kita bacakan ini juga berkenaan dengan ayat-ayat tentang akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Contoh pembahasannya misalnya, mengapa seseorang itu tidak mau beribadah kepada Allah? Jawaban menurut Al-Quran, karena orang ini tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak mengetahui bahwa benar Allah yang memberikan rezeki kepadanya, benar Allah yang memberikan perlindungan kepadanya, benar Allah yang selalu menganugerahkan berbagai macam nikmat dan rahmat kepadanya. Inilah yang diingkari oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang tidak mau beriman dan tidak percaya kepada Allah
Azza wa Jalla, karena dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka tidak heran kita di muka bumi banyak orang yang ingkar kepada Allah, banyak orang yang melawan perintah Allah, banyak orang kafir yang kufur kepada Allah, banyak orang yang syirik, yang mempersekutukan Allah, banyak orang yang berbuat maksiat, yang durhaka kepada Allah, banyak orang yang selalu menentang atau tak mau mendengar apa saja yang difirmankan oleh Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka masih mau untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya Allah sudah menjawab dalam surah Al-Hajj ayat 74, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi masih ragu bahwa dia penciptanya Allah. Atau ada manusia yang belum yakin sampai dengan saat ini bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki kepadanya. Atau ada manusia sampai dengan saat ini masih belum yakin atau ragu dan bimbang terhadap berbagai macam nikmat Allah yang telah dia terima, yang telah dan akan dia terima, semuanya dari Allah, dan dia tidak mau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka Allah menurunkan ayat, ma qadarullah haqqa qadri. Jadi mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka banyak orang, nanti kita lihat di dalam Islam juga ada yang melawan Allah. Ada umat Islam enggak salat, ada umat Islam yang enggak mau beribadah kepada Allah, ada umat Islam yang enggak mau membayar zakat padahal dia mampu membayar zakat, ada umat Islam yang masih terlibat dalam maksiat padahal Allah sudah melarangnya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang asallah, yang maksiat kepada Allah. Tapi tetap saja dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, tetap ada orang-orang yang ingkar dan mengingkari Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ayat ini, berarti cara pertama untuk kita taat kepada Allah, mengenal Allah dengan betul-betul seperti yang diajarkan di dalam ilmu tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Siapa itu Allah? Allah khalaqas samawati wal ard, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan hamba-hambanya, Allah yang telah menciptakan alam semesta. Maka kita hendaknya memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah yang memberikan, yang menganugerahkan berbagai macam nikmat Allah kepada seluruh hambanya. Mudah-mudahan hamba-hamba yang cerdas tidak mengingkari Allah Azza wa Jalla, karena Allah menyebut siapa saja yang menantang Allah, siapa saja yang melawan Allah, siapa saja yang membantah semua perintah Allah, maka dia adalah makhluk-makhluk yang tidak cerdas atau makhluk-makhluk yang hina. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu
ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi hina sepanjang masa, hina sepanjang zaman, dan hina sampai dengan dia menemui ajalnya atau mati. Maka kebalikannya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Dia hidup dalam keadaan mulia karena dia memuliakan perintah-perintah Allah, dan dia tidak akan mau untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ada manusia yang cerdas dan mengapa ada orang yang hina? Orang yang cerdas, dia telah mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, dan dia telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Sebaliknya, orang yang tidak mau beriman, masih kafir, masih kufur, masih mengingkari Allah, dia belum mengenal Allah yang sebenarnya, dan juga tidak mengenal tentang dirinya sendiri. Jadi terombang-ambing dalam kesesatan sampai dengan dia mati atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Artinya kalau misalnya ada hamba-hamba Allah yang menentang Allah, yang melawan Allah, Allah tetap tinggi dan mulia. Allah enggak hina. Misalnya ada orang bilang, ya Allah, aku lawan apa saja yang engkau perintahkan. Allah tetap perkasa, Allah tetap mulia. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Nah, itu disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah. Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menetapkan bahwa aku pasti menang, kata Allah, bersama dengan rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kalau misalnya ada orang yang syirik kepada Allah, ada orang kafir kepada Allah, ada orang Islam yang membantah apa saja yang diperintahkan Allah, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah apa yang mereka persekutukan, apa saja yang ditantang oleh manusia, oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi, maka Allah tetap mulia, tetap kuat, tetap perkasa, dan tak ada seorang pun yang sanggup melawan kehebatan Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah yang maha mulia dan maha agung. Nah, jadi setiap kita ini hendaknya yang belum paham, yang belum mau beriman, apakah masih kafir atau sudah Islam masih kufur. Karena orang kafir ya jelas dia mengingkari Allah, syirik dia kepada Allah. Tapi di dalam Islam ada juga orang yang kufur kepada Allah, dia ingkari. Allah suruh dia salat, nggak mau salat. Allah perintahkan beribadah, ada di antara umat Islam yang nggak mau beribadah. Semua kekufuran, semua pertentangannya menurut Al-Quran itu disebut karena dia masih jahil, masih bodoh, masih hidup bergelimang dengan dosa, hidup dalam kebodohan, belum bisa pindah ke ilmu pengetahuan. Maka Rasul diutus oleh Allah untuk membawa umat manusia dari alam bodoh, dari alam yang jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah,
dari alam yang gelap menuju terang benderang, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, supaya manusia tidak hidup dalam keadaan jahil, tidak hidup dalam keadaan hina. Maka Allah mengingatkan dan memberitahu kepada kita semua, mengapa ada orang, ada makhluk di muka bumi ini yang belum mau beriman kepada Allah. Jawabannya adalah ma qadarullah haqqa qadri. Mereka belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mau coba melawan Allah, tidak ada yang sanggup. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pemilik segala kekuatan, pemilik segala keperkasaan. Nah, jadi sebelum ini kita lanjutkan, mudah-mudahan ini dapat diresapi dengan satu ayat ini, bahwa Allah sudah menganggap kita ini cerdas setelah kita mau beribadah kepada Allah, dan Allah masih menganggap kita ini makhluk-makhluk yang hina karena belum mampu mencari kemuliaan-kemuliaan di muka bumi. Salah satunya belum mau sholat, belum mau beribadah, masih berkecimpung, bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam dunia hitam dan hina, bergelimang dalam kebodohan, bergelimang dalam kesesatan, dan bergelimang dalam kegelapan, bergelimang dalam kekafiran, bergelimang dalam kemusyrikan, karena dia tidak mengetahui hidayah. Bahkan sampai matinya, meskipun dia lahir dalam keadaan Islam, bisa saja mati dalam keadaan kafir dan kufur, karena dia tidak mau untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak mau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh lagi beralasan saya ini masih bodoh karena tidak ada dakwah yang datang ke saya. Ilmu itu harus didatangi, bukan didatangkan sebenarnya. Jadi bagi yang merasa nggak bisa baca Quran, belajar Al-Quran. Bagi seseorang yang merasa nggak ada pengetahuan sedikit pun tentang agama, belajarlah, ada secara langsung atau mendengarkan ceramah-ceramah, dakwah-dakwah atau pengajian-pengajian. Insya Allah yauman fa yauman, hari ke hari Allah akan robah kebodohannya, dari bodoh menjadi pintar, dari tidak tahu apa-apa menjadi paham dia. Sama seperti orang yang nggak bisa baca Quran. Ini pada hari Rabu malam Kamis yang lalu saya membahas bagaimana cara seseorang supaya dia bisa cerdas dalam kehidupannya. Nah, pertama, atau cara mentadabbur Quran, pertama melalui mendengar, al-istima'. Kalau ada orang yang baca Quran, kita upayakan untuk mendengarnya. Ada jamaah yang bertanya, jamaah dari Masjid Tungkup Darussalam, beliau selalu mendengarkan radio di hari Rabu malam Kamis, Pak Marzuki. Beliau nanya, bagaimana Ustaz kalau kita mendengarkan Quran tapi yang baca Quran ini banyak kali salah, baik tajwidnya maupun bacaannya? Jawabannya, kalau kita dekat dengan beliau, datangi, luruskan bacaannya. Jika tidak, tak usah mendengar, boleh pindah, dan itu tidak dosa. Tapi bagi si pembaca Quran, wallazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bi qira'atihi wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'u lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir bacaannya, maka Allah akan membangkitkannya di yaumil kiamah bersama dengan para malaikat yang mulia. Ini siapa saja yang bisa baca Quran, bagus bacaannya, rajin membaca Quran, dimuliakan oleh Allah di hari kiamat bersama dengan para malaikat yang mulia. Sebaliknya, wallazi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'u, dan orang yang mau membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata dalam ia membaca, terbata-bata artinya nggak lancar, lahu ajrani, baginya juga ada 2 pahala.
Jadi pahala dia membaca Quran, pahala memuliakan Al-Quran, daripada orang yang bisa baca Quran atau tidak bisa baca Quran, selalu dia tinggalkan Al-Quran, tidak pernah dibacanya. Apalagi kalau nggak sholat. Kalau seseorang sholat, ya banyak bacaannya. Fatihah saja ada 17 kali dia baca dalam satu hari, ditambah dengan ayat-ayat lainnya. Tapi kalau meninggalkan sholat, jelas dia tidak pernah baca Quran lagi. Kemudian bagi yang sholat, bacalah Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran Al-Karim. Bisa saja misalnya seseorang sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur dia. Setelah dia membaca ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat, kemudian dia membaca doa tidur. Ini pada umumnya orang-orang yang sudah dewasa ini udah lupa, hanya pandai menyuruh anaknya, nak jangan lupa baca doa tidur ya. Dia sendiri nggak pernah baca lagi karena udah bisa mengajar. Nah, tidak seperti itu sekarang. Baik yang muda ini maupun yang sudah tua, yang sudah senior, mari ajarkan keluarga kita untuk selalu misalnya mau tidur baca doa tidur, karena tidur ini benar-benar istirahat menurut Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran satu atau dua ayat, kemudian membacakan doa tidur dan bisa tertidur dengan nyenyak. Nah, setelah mendengar Al-Quran, kita baca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, upayakan untuk menghafal sedikit dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu mencoba untuk memahami apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu disebut dengan at-tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran, ataukah hatimu itu sudah tertutup? Kemudian yang kelima adalah wal amalu bil Quran, beramal dengan tuntunan Al-Quran. Nah, ini semuanya kita ini coba dan berupaya untuk berakhlak seperti yang dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, ini sehingga kita dapat mengenal diri kita dengan sebenar-benarnya dan dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita masuk ke dalam ayat yang dicerca oleh Allah, ma qadarullah haqqa qadri. Mengapa orang enggak mau beriman kepada Allah? Mengapa orang masih syirik kepada Allah? Mengapa orang masih kufur kepada Allah? Karena dia belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang sudah mengenal Allah, dan jangan bosan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menyebut, kalau tak sanggup salat nawafil, salat sunat, salat wajib jangan ditinggalkan. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh itu telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua, yang merupakan satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang masih sehat akalnya, atau dia berakal dan sudah mukallaf, sudah dibebankan beban-beban aturan-aturan Allah kepadanya dalam hidup dan kehidupannya. Tadi saya menyebutkan tidak ada alasan bagi kita ini. Ya Allah, ya Tuhan, saya enggak beribadah karena dakwah tidak sampai kepada saya. Nabi sudah meninggal, Nabi dalam wafat. Nabi wafat, ada sahabat wafat, ada ulama yang menyampaikan risalah Allah. Allah menyebut
Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah telah memilih para malaikat, sebahagiannya menjadi utusan, dan juga sebagian manusia menjadi utusan atau rasul Allah, utusan Allah. Contoh, jumlah malaikat ribuan, tetapi ada yang dipilih menjadi utusan Allah, utusan khusus, seperti misalnya malaikat Jibril yang membawa wahyu, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, malaikat Mikail yang menurunkan hujan, malaikat Munkar wan Nakir yang bertanya di dalam kubur, malaikat Rakib dan Atid yang menulis kebaikan dan keburukan, Malik Zamaniyah yang menjaga neraka. Itu sudah lama kita pelajari. Maka di sini Allah sebut Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Dari malaikat dipilih oleh Allah untuk sebahagian mereka menjadi utusan Allah, tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dari kalangan manusia, sekarang miliaran manusia, tetapi yang menjadi rasul hanya beberapa orang yang dipilih oleh Allah. Jadi ribuan para nabi dan rasul hanya 25 orang, jadi sedikit. Maka disebut mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Maka ketika jamaah haji, jamaah umrah menjumpai Rasul, berziarah di makbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu lafadznya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan kepadamu ya Rasulullah, serta keberkahan kepadamu ya Rasulullah. Rahmat dan keberkahannya kepadamu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam penghormatan kepadamu wahai Nabi yang diangkat oleh Allah. Jadi Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, bukan Nabi palsu, tapi Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan para Rasul itu. Kemudian ada satu kalimat dalam kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Safwatallah. Salam penghormatan kepadamu wahai hamba pilihan Allah. Nah, di sini kita temukan di ayat, rupanya Allah memuliakan Nabi bukan hanya sebagai Habib Allah, sebagai kekasih Allah, sebagai Nabi, sebagai Rasulullah, tapi juga Assalamu alayka ya Safwatallah. Salam penghormatan kepadamu wahai kekasih Allah. Nah, ternyata Allah yang maha bijak memilih hamba-hambanya, sebagian menjadi nabi dan sebagian menjadi rasul. Nah, tidak semua nabi diangkat oleh Allah menjadi rasul. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, menjadi rasul, dan sudah berdakwah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunnahkan ketika kita berziarah ke kuburan atau makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah Al-Munawwarah, setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka qad ballaghta risalatah. Nah, ini jadi pengakuan pertama, kita saksi bahwa Allah adalah Allah yang esa, tidak ada yang bisa dipersekutukan. Allah itu ahad. Kemudian Muhammad itu Rasulullah.
dan kita bersaksi, masing-masing kita ini di depan makbarah Nabi, wa asyhadu annaka qad ballaghta risalatah, dan aku naik saksi bahwa engkau ya Rasulullah sudah menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi kita menjadi saksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah dan risalah. Nanti di yaumil mahsyar Rasulullah naik saksi bahwa ini benar-benar umatku yang taat kepadamu ya Allah, karena Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Kalau di surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Rasulullah menjadi saksi, sebagai saksi. Kemudian sebagai apa lagi? Wa da'iyan ilallah, berdakwah ke jalan Allah. Syahidan wa mubasyirah. Mubasyirah ini menyampaikan berita-berita gembira. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di dalam syurga. Nazira, membawa berita takut. Siapa yang maksiat kepada Allah, siapa yang durhaka kepada Allah, tempatnya di dalam neraka. Ini makna mubasyirah wa nazira, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Wada'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira, dan Muhammad ditugaskan oleh Allah menjadi da'i, menjadi pendakwah ke jalan Allah, wa sirajan munira, menjadi pelita yang menerangi di dalam kehidupan umat manusia. Jadi para malaikat sebagian dipilih oleh Allah menjadi utusan Allah, dimuliakan namanya, seperti malaikat Jibril. Malaikat yang ribuan lainnya siapa namanya? Kan tidak ada yang mengetahui secara lengkap. Misalnya malaikat yang ada di bawah arsy ribuan, siapa aja namanya? Enggak diketahui, karena memang tidak disebutkan semua namanya. Bahkan nama para nabi saja yang lebih kurang 320.000 itu banyak kita tidak mengetahuinya. Tapi sebahagiannya ada di dalam kitab Takhbir fi Ilmi Tafsir, berita dan informasi di dalam Al-Quran melalui kitab tafsir. Misalnya ada nama Nabi Afandi, ada nama Nabi namanya Tifatul. Nah, ini tidak sering kita dengar, tapi di dalam kitab-kitab para ulama sebahagian itu mengetahui nama-nama Nabi, dan mereka ini tidak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul hanya 25 orang. Nah, jadi kita harus yakin dengan hakul yakin, Allah ada makhluknya baik di langit maupun di bumi, dan mereka diutus untuk meluruskan kegiatan-kegiatan manusia. Misalnya ada orang minta diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan malaikat untuk mengazab mereka, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena apa saja yang dibisikkan oleh manusia Allah Maha mendengar. Apa saja yang dikerjakan oleh manusia Allah Maha melihat. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini pada umumnya orang kadang-kadang jahat di suatu tempat karena dia mengira Allah nggak tahu. Contoh ya, bukan hanya di tempat yang gelap, pindah tempat saja ada orang sudah mulai nggak kuat imannya. Misalnya di Aceh bagus akhlaknya, keluar dari Aceh sudah mulai buruk akhlaknya. Ada seperti itu. Di sini misalnya tidak berani berbuat maksiat karena negeri syariat Islam, tapi di luar Aceh ada orang-orang yang sepertinya dia bukan lagi orang yang pernah tinggal di Aceh atau orang Aceh. Nah, ini sesuatu yang kita berencana bersembunyi
Kalau dengan manusia bersembunyi bisa saja dia lolos, tapi bersembunyi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Innallaha sami'un basir. Apa saja yang kamu bicarakan itu didengar oleh Allah. Apa saja keburukan yang sedang kamu lakukan dilihat oleh Allah. Apa saja kebaikan yang sedang kamu kerjakan ada dalam CCTV Allah, ada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung waktu, kita tutup dengan satu ayat lagi. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ini pesan Allah yang terakhir untuk malam ini di surah Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Apa mana rukuk? Salatlah. Wasjudu, sujudlah. Apa mana sujud? Salatlah. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Waf'alul khaira, lakukanlah hal-hal yang baik. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita selalu masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang beruntung, sukses dan jaya fid dharain, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.